pathway gitu ya. Jadi masih kaitan dengan terapi juga ya, Dek, ya. Bahkan apa namanya pengobatan pada pasien ya. Ya, sebelum kita ke definisi clinical pathway, nah mungkin adik-adik saya sampaikan ini lagi ya, Dek. Kemarin sepertinya sudah pernah saya singgung juga nih. Jadi konsep penyediaan daftar obat itu untuk obat-obat yang bisa digunakan. Masih ingat ya, Dek? Apa namanya terkait jaminan kesehatan nasional? Kalau tidak salah kemarin sempat kita diskusikan ya, Dek, ya. Jadi jaminan kesehatan nasional itu kan sudah mulai diimplementasikan di tahun 2014 gitu ya. Nah, tujuan dari apa namanya program tersebut adalah untuk bisa mengcover pelayanan kesehatan pada masyarakat di Indonesia. Nah, tentunya dengan adanya keterbatasan anggaran yang ada pada pemerintah ya, karena kan harus mengcover pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin saat ini yang masuk dalam anggota JKN itu hampir mungkin 95%-an ya, sekitar 95%. Jadi sudah sangat eh, banyak ya. Oleh karena itu, dengan adanya anggaran pemerintah yang terbatas, sedangkan yang harus di-cover adalah seluruh masyarakat Indonesia, anggota JKN itu, maka perlu dilakukan kendali mutu dan kendali biaya gitu ya. Mungkin sudah mendapatkan informasi ini juga dari Bu Dwi ya. Nah, eh, ya, jadi untuk melakukan kendali mutu dan kendali biaya itu disusunlah formularium nasional. Jadi formularium nasional itu daftar obat yang digunakan untuk pasien JKN gitu ya. Nah, tentunya ini dibatasi obat-obat yang bisa dijamin oleh JKN itu tuh terbatas. Tidak semua obat itu bisa dijamin oleh BPJS gitu ya. Karena kalau misalnya semua obat mahal-mahal juga dijamin semuanya, nanti tidak bisa mengcover pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, sehingga perlu dikendalikan gitu biayanya. Jadi perlu diatur ya obat-obat apa saja yang digunakan. Nah, tentunya untuk menyusun obat-obat apa saja yang bisa masuk ke formularium nasional, tentunya adalah obat-obat yang sudah dipertimbangkan aspek efikasi, safety, dan ekonomik ya. Jadi yang utama efikasi dulu, jelaskan efikasinya jelas, kemudian aman. Nah, kemudian di sini barulah kita bicara biaya gitu ya. Jadi yang terjangkau intinya gitu ya, terjangkau oleh eh, pemerintah Indonesia. Nah, untuk obat-obat yang masuk ke formularium nasional itu boleh diusulkan oleh beberapa stakeholder di sini, rumah sakit pemerintah atau swasta, perguruan tinggi, unit terkait Kementerian Kesehatan, atau mungkin organisasi profesi, itu boleh mengusulkan obat untuk dimasukkan dalam formularium nasional. Tetapi memang perlu ada buktinya gitu ya, dia. Jadi bukti ini baik bukti efikasi dan keamanannya dan juga bukti farmakoekonominya. Jadi untuk mempertimbangkan apakah obat itu bisa masuk ke Fornas, maka tadi harus ada di eh, dari obat tersebut. Ya, jadi ini ya pertimbangan dalam pemilihan obat ya. Pertimbangan dalam pemilihan obat itu yang pertama ini ya, efikasinya atau khasiatnya. Nah, tentunya ini yang masuk dalam apa namanya? Obat di sini adalah tentunya obat-obat yang sudah disetujui oleh BPOM. Nah, jadi obat tersebut sudah disetujui oleh BPOM, karena kalau akan mendaftarkan obat di BPOM tentunya sudah jelas ya, khasiat dan keamanan itu harus jelas. Ya. Nah, di sini juga perlu adanya evidence based medicine. Ya, evidence based medicine terkait dengan apa namanya? Untuk memastikan bahwa obat tersebut efikasi dan keamanannya itu sudah jelas gitu ya, Dek, ya.
Nah, kemudian juga eh, apa namanya, untuk keamanan ini tentunya sudah ada evidence ya terkait dengan obat tersebut, terkait dengan efek samping obat dari obat yang diusulkan itu gitu ya. Nah, ini untuk memastikan keamanan obat, ini tentunya masih tetap dilakukan monitoring efek samping obat. Jadi setelah obat itu diregistrasikan di BPOM, itu tidak kemudian apa namanya, tidak dilakukan surveillance. Jadi intinya kalau obat, meskipun obat itu sudah dipasarkan ya, sudah didaftarkan dan sudah dipasarkan, tetap harus dilakukan post marketing surveillance ya. Jadi untuk memastikan keamanan dari penggunaan obat tersebut. Jadi bisa dilakukan meso atau mungkin evaluasi penggunaan obat atau drug utilization review seperti itu ya. Dan selain itu juga perlu mempertimbangkan ini keterjangkauan, jadi accessibility dan affordability-nya gitu ya. Nah, ini farmakoekonomi itu berperan di sini ya untuk menentukan benefit to cost ratio ya. Jadi apakah antara biaya dan efektivitasnya itu seimbang atau tidak gitu, setara atau tidak gitu ya. Nah, sehingga di sini ada beberapa pertimbangan ya dalam menentukan obat tersebut apakah jadi eh, apa namanya, masuk dalam paket benefit atau tidak gitu ya. Jadi cost effectiveness analysis, bisa menggunakan cost minimization analysis. Mungkin adik-adik kalau masih semester ini semester 3 atau semester 5 gitu ya, mungkin belum mendapatkan farmakoekonomi ya. Kemudian harganya rasional. Dan selain itu juga perlu mempertimbangkan ketersediaan. Jadi kaitan dengan ketersediaan ini maka harus dipastikan bahwa obat tersebut memang apa namanya, terkait dengan produksi dari obat tersebut dan distribusinya gitu ya. Apakah bisa menjangkau ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kaitan dengan ini ya, kaitan dengan program jaminan kesehatan nasional. Tadi kan ada sistem apa rujukan gitu ya, Dek ya. Jadi kan kendali mutu dan kendali biaya itu salah satu strateginya itu adalah dengan sistem rujukan. Sistem rujukan itu maksudnya kalau misalnya pasien itu masih bisa ditangani di vaskes tingkat satu ya, di vaskes tingkat satu gitu. Kalau tidak bisa baru di vaskes tingkat dua. Kalau tidak bisa tertangani baru kemudian ke vaskes tingkat tiga. Jadi di sini bisa efisien untuk anggarannya. Kalau masih penyakitnya masih ringan ya nggak usah ke rumah sakit Sarjito gitu kan. Karena tentunya itu kan akan apa memerlukan biaya yang lebih tinggi. Jadi kalau masih ringan ya bisa di GMC. Kalau adik apa namanya, adik semuanya kan punya ya kartu GMC ya, Gajah Mada Medical Center ya. Nah di situ kan adik tidak bayar ya adik ya. Nah obat-obat yang disediakan di vaskes tingkat satu itu akan berbeda dengan obat-obat yang disediakan di vaskes tingkat 2 dan tingkat 3 gitu. Di kan vaskes tingkat 3 itu obat-obat yang tersedia akan semakin lengkap gitu ya. Semakin lengkap. Jadi belum tentu ada di vaskes tingkat satu karena tadi itu vaskes tingkat satu ini untuk menangani penyakit-penyakit yang masih relatif ringan gitu ya, sehingga obat-obat yang disediakan juga obat-obat untuk penyakit yang ringan. Jadi ada sistem rujukan ya. Nah, ini sebenarnya aturan Permenkes nomor 1 tahun 2012 itu uh, mengulas terkait dengan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Ya, jadi penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal. Jadi maksudnya vertikal, horizontal, vertikal itu tadi ada apa namanya vaskes tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga gitu ya. Jadi dia ada pelimpahan tugas dan tanggung jawab gitu ya. Kalau masih bisa ditangani di vaskes tingkat satu, tingkat satu dulu, tidak boleh dirujuk ke tingkat dua gitu ya. Nanti yang kalau misalnya perlu ditangani tingkat dua, baru nanti vaskes tingkat satu baru memberikan rujukan seperti itu. Jadi ada tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik. Nah, tujuannya apa sih sistem rujukan itu? Yang pertama adalah memberikan jaminan.
bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan level pelayanannya. Gitu. Jadi maksudnya sesuai dengan level pelayanannya itu ya tadi itu kalau misalnya masih penyakit ringan, maka level pelayanannya juga di tingkat 1 gitu. Jadi disesuaikan dengan eh, apa namanya keparahan dari penyakitnya. Selain itu apa? Efisien dalam pembiayaan. Ya, mungkin kalau adik-adik nanti di puskesmas, obat-obat yang tersedia di puskesmas itu terbatas. Obat-obat generik, kemudian jumlahnya mungkin hanya sekitar 200 obat saja gitu. Karena memang ditujukan untuk mengatasi penyakit yang masih ringan. Jadi itu bisa efisien gitu loh untuk terapinya. Tapi kalau memang pasien itu tidak bisa ditangani itu barulah dirujuk ke vaskes tingkat 2 di rumah sakit gitu ya, rumah sakit tipe C atau B seperti itu ya. Nah, jadi intinya adalah dengan sistem rujukan itu bisa menggunakan sumber daya yang ada di rumah sakit rujukan secara efektif dan efisien. Ya, jadi apa dek bedanya efektif dan efisien? Laika Fauzia, masih mendengar suara saya? Mendengar, Bu. Jadi menurut saya kalau perbedaan dari efektif dan efisien adalah kalau efektif itu tidak perlu eh, gimana ya, efeknya bekerja dengan sesuai dengan keperluannya. Lalu untuk efisien itu dia tidak menggunakan step-step yang tidak perlu, jadi langsung sesuai dengan tujuan begitu. Ya, betul ya. Jadi kalau efektif itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan tentunya kalau sakit ya sembuh gitu ya, atau terkontrol gitu kan. Tapi efisien, efisien itu terkait dengan sumber daya yang digunakan. Jadi biayanya gitu ya, terkait dengan pemilihan obatnya. Jadi obat yang diberikan itu obat yang optimal untuk kondisi pasien tersebut gitu. Jadi tidak sekedar murah gitu ya. Efisien itu tidak sama dengan murah ya. Jadi yang sesuai dengan kondisi pasiennya gitu. Jadi tetap bisa efektif menyembuhkan penyakitnya gitu ya. Ya, jadi dengan sistem rujukan ini tadi ya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Dan di sini ada peran tanggung jawab dan ada keterbatasan masing-masing level fasilitas kesehatan. Nah, ini harus dicantumkan secara jelas tanggung jawabnya. Jadi kalau di level eh, apa namanya vaskes tingkat 1 itu tanggung jawabnya apa sampai di mana gitu ya. Kemudian level apa namanya kalau vaskes tingkat 2 sampai di mana termasuk obat-obatnya juga sama kan ya. Kalau adik-adik lihat Fornas itu ada restriksi juga. Restriksi misalnya obat ini hanya boleh diberikan oleh dokter spesialis gitu. Jumlahnya berapa dan itu ada di vaskes tingkat berapa. Jadi ada batasan-batasan di sini untuk apa namanya pelayanan pengobatan. Kemudian juga tersedia protokol pelayanan di setiap level fasilitas kesehatan. Jadi jelas gitu ya. Untuk protokol pelayanannya itu jelas sehingga pasien itu tidak bingung ini pasien kadang-kadang datang di puskesmas kenapa kok tidak bisa dirujuk ke vaskes tingkat 2. Nah, di situ sudah ada apa namanya eh, protokol pelayanannya ya, kemudian juga sudah ada tanggung jawabnya ya untuk fasilitas tingkat 1 itu eh, apa namanya pelayanan yang bisa diberikan seperti apa gitu ya, sehingga pasien juga akan tahu gitu ya, maksudnya nggak kenapa kok nggak boleh dirujuk misalnya gitu kan, pasien juga sudah tahu mengapa cukup ditangani di puskesmas atau mungkin mengapa harus dirujuk. Kemudian di sini yang penting ini juga deh, tersedia fasilitas komunikasi antar berbagai level fasilitas kesehatan. Jadi ada juga ini ada apa namanya? Ada berbagai program ya, program yang diadakan oleh pemerintah ini kaitan dengan pelayanan kesehatan pada pasien seperti itu. Jadi ada eh, sistem rujukan itu ya, terkait dengan sistem rujukan tersebut ya. Kemudian juga tersedia ambulan untuk keperluan rujukan. Nah, sekarang apa itu clinical pathway? Ya, apa kaitan antara sistem rujukan dengan clinical
pathway. Jadi clinical pathway ini merupakan dokumen yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing provider. Maksudnya di sini peran dan tanggung jawab perawat itu seperti apa, peran dan tanggung jawab apoteker seperti apa, peran dan tanggung jawab dokter seperti apa, seperti itu. Jadi ada peran dan tanggung jawab masing-masing provider. Ya, nah clinical pathway itu disebut juga dengan care pathway, integrated care pathway, critical pathway, care path atau case management plan atau juga care map. Ya, jadi clinical pathway ini merupakan perencanaan yang sistematis ya, disertai dengan proses follow up yang terfokus pada pasien atau perawatan pasien. Nanti kita lihat contohnya, Dik. Jadi clinical pathway itu memuat tadi ya peran tanggung jawab masing-masing provider. Jadi apa saja yang dilakukan pada pasien sejak pasien itu masuk rumah sakit sampai keluar dari rumah sakit seperti itu. Ya, jadi clinical pathway itu tujuannya adalah untuk mencapai tadi supaya efektif dan efisien. Ya, dulu pernah ada mahasiswa yang melakukan penelitian ya waktu tahun 2014 itu kan diberlakukan jaminan kesehatan nasional. Nah, kemudian untuk supaya apa namanya tadi tahapan eh, pelayanan pada pasiennya itu jelas gitu ya, Dek ya. Untuk kendali sebenarnya tujuannya untuk kendali mutu dan kendali biaya juga. Itu beberapa rumah sakit kemudian membuat clinical pathway untuk berbagai macam penyakit gitu ya. Nah, beberapa mahasiswa dulu sempat ini melakukan penelitian menghitung biaya terapi pada pasien dengan penyakit tertentu sebelum dilakukan eh, implementasi clinical pathway dan setelah dilakukan implementasi clinical pathway. Nah, ternyata biayanya itu menurun secara signifikan. Ya, menurun secara signifikan itu bukan berarti kemudian diberikan obat yang murah, tidak seperti itu. Jadi eh, terapi yang diberikan itu lebih rasional, kemudian diagnostik langkah tahapan-tahapan yang diberikan pasien itu sesuai dengan penyakitnya gitu. Nah, sehingga apa? Biayanya itu menjadi lebih efisien seperti itu. Maaf ya, di ini hujan saya tak ganti pakai apa namanya, headset. Apakah suara saya terdengar, Dek? Terdengar Halo, Ibu. dengar. Ya, baik ya. Jadi dari penelitian itu ternyata dengan em, apa namanya adanya clinical pathway itu bisa sangat efisien. Jadi menurunkan biaya yang sangat signifikan gitu ya. Karena tidak ada tindakan-tindakan di luar apa yang sudah ada di clinical pathway seperti itu. Ya. Jadi clinical pathway ini juga merupakan tools untuk meningkatkan mutu dan mengendalikan biaya. Jadi tidak hanya mengendalikan biaya, tetapi juga meningkatkan mutu. Dan itu juga meningkatkan kualitas. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, mengurangi variasi dalam proses penyediaan layanan. Ya, kenapa tadi biayanya itu bisa menurun signifikan? Karena mengurangi variasi dalam proses penyediaan layanan. Variasi itu maksudnya apa? Misalnya ya, pasien stroke gitu ya. Nah, untuk pada pasien stroke itu uji diagnostik yang dilakukan itu apa saja? Gitu ya. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan itu apa saja itu sudah ada di situ sehingga itu juga akan memudahkan klinisi dalam memberikan tata laksana pada pasien stroke seperti itu. Nah, dulu pernah dilakukan penelitian juga memang terdapat variasi yang sangat signifikan gitu ya kaitan dengan biaya penunjang medik, apalagi obat-obatan. Obatan itu bisa variasi itu sangat lebar, padahal untuk penyakit yang sama dan keparahan yang sama. Nah, oleh karena itu dengan adanya clinical pathway itu bisa mengurangi variasi tadi, gitu ya.
Jadi clinical pathway ini merupakan proses kegiatan pelayanan pasien yang spesifik untuk suatu penyakit atau tindakan tertentu ya, mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang gitu. Jadi tindakan apa saja yang dilakukan pada pasien mulai masuk sampai pasien pulang. Jadi tidak hanya tindakan dari dokter, termasuk juga obat, kemudian juga perawat gitu ya, pelayanan dari perawat itu semuanya apa namanya sudah terintegrasi dalam clinical pathway tersebut. Ya, jadi merupakan integrasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan farmasi, dan pelayanan kesehatan lain. Ini sudah semuanya ada di clinical pathway. Ya, jadi tahapan-tahapannya itu sudah jelas begitu. Ya, nah clinical pathway ini sudah sebenarnya sudah ini ya kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 44 itu sudah disampaikan bahwa dalam penyelenggaraan praktek kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran. Nah, di undang-undang tersebut disampaikan hanya seperti ini, standar pelayanan kedokteran saja seperti ini ya, tidak kemudian clinical pathway seperti itu. Nah, tetapi di sini itu clinical pathway ini untuk mengakomodasi ini. Jadi supaya pelayanan kepada pasien itu standar ya, mengikuti standar pelayanan kedokteran, maka disusunlah clinical pathway. Nah, dari clinical pathway itu merupakan proses pengambilan keputusan dan ini sebenarnya tujuannya itu untuk pasien juga ya, pasien. Kalau pasien dan keluarga tentunya tadi itu ya terapinya itu bisa efisien dan efektif dan bagi tim medis itu sudah jelas tanggung jawabnya masing-masing. Ya, jadi sudah jelas apa tanggung jawab perawat, apa tanggung jawab apoteker, apa tanggung jawab klinisi itu sudah jelas disampaikan. Nah, jadi implementasi clinical pathway itu untuk meningkatkan mutu pelayanan berdasarkan studi kedokteran, saya highlight di sini ya, berbasis bukti. Jadi di sini ada dua aspek ide, berbasis bukti dan efisiensi biaya. Ya, jadi sekali lagi tidak hanya kemudian murah gitu ya, tidak hanya itu yang murah, tetapi tadi tetap berbasis bukti. Berbasis bukti itu tentunya menggunakan bukti yang up to date gitu ya. Tentunya dalam apa namanya eh, tata laksana terapi itu kan setiap tahun itu selalu dilakukan update gitu ya, berdasarkan hasil penelitian yang terkini. Nah, makanya, nah di dalam menyusun clinical pathway itu juga mengikuti itu. Jadi mengikuti standar pelayanan kedokteran yang berbasis bukti dan selain itu ada tujuan lain untuk efisiensi biaya. Nah, clinical pathway itu merupakan implementasi clinical guideline ke dalam protokol lokal. Jadi tentunya disesuaikan dengan ketersediaan obat ataupun ketersediaan alat yang ada di pelayanan kesehatan tersebut gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita menggunakan guideline internasional itu belum tentu itu bisa kita terapkan di pelayanan kesehatan level misalnya di puskesmas atau mungkin di level tingkat 2 seperti itu ya. Jadi intinya ini harus menyesuaikan keadaan lokal ya, Dek ya. Jadi eh, apa namanya dari clinical guideline internasional, kemudian kan ada clinical guideline nasional. Nah, clinical guideline nasional itu biasanya mengacu pada guideline internasional. Nah, dari clinical guideline nasional itu kemudian digunakan sebagai acuan dalam membuat protokol lokal. Lokal itu maksudnya ya di rumah sakit itu gitu. Misalnya di rumah sakit RSUD Kota Jogja gitu ya, Dek ya. Nah, itu kan lokal, protokol lokalnya clinical pathway yang ada di apa namanya Rumah Sakit Umum Daerah Jogja
itu belum tentu bisa diaplikasikan di rumah sakit mitra paramedika misalnya lebih rendah gitu. Jadi itu masing-masing menyesuaikan dengan level pelayanannya gitu ya. Nah, di sini tujuannya untuk meningkatkan risk adjusted patient outcome. Jadi meningkatkan outcome terapi pada pasien, juga untuk promosi keselamatan pasien, meningkatkan kepuasan pasien dan optimal dalam penggunaan sumber daya. Nah, ini ya apa namanya tujuan dari adanya clinical pathway. Nah, dalam clinical pathway itu ada ini deh, apa namanya? Di situ ada kerjasama antar departemen. Misalnya pada saat pasien masuk, kemudian apa dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium itu siapa yang melakukan? Nah, ini dari keperawatan nanti akan mengambil sampel darah atau mengambil apa namanya? eh, atau mungkin bisa juga dari patologi klinik ya, dari bagian patologi di klinik rumah sakit gitu ya, untuk mengambil sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, kemudian setelah itu nanti perawat akan memberikan perawatan kepada pasien, apakah perlu dilakukan apa namanya pemberian infus atau mungkin dilakukan injeksi dan sebagainya. Jadi di sini ada tanggung jawab dari masing-masing eh, apa namanya profesi kesehatan, ya dari tim medis, keperawatan maupun farmasi. Nah, di sini tentunya di dalam menyusun clinical pathway itu harus melibatkan semuanya, tidak hanya dokter yang menyusun. Karena di sini kan terintegrasi ya, pelayanan dari apa namanya dokter, farmasi, perawat ataupun mungkin dari ahli gizi itu semuanya terlibat dalam penyusunan clinical pathway. Jadi pertama memilih pelayanan kesehatan yang terbaik, gitu ya. Pelayanan kesehatan yang terbaik, kemudian juga menetapkan standar lama perawatan, prosedurnya bagaimana dan jenis tata laksananya, gitu ya. Kemudian juga menilai hubungan berbagai tahapan dalam perawatan pasien. Nah, selain itu juga eh, clinical pathway itu memberikan pedoman kepada seluruh staf rumah sakit. Jadi kalau sudah ada pedomannya itu enak semuanya, nggih. Oh, saya tanggung jawabnya di sini, saya tanggung jawabnya di sini, saya tanggung jawabnya di sini gitu. Jadi tidak ada yang ini sebenarnya tanggung jawab dari siapa ini untuk melakukan tindakan tersebut gitu ya. Nah, selain itu juga bisa menyediakan kerangka kerja untuk pengumpulan data. Ya, kita bisa lihat dari clinical pathway tersebut gitu ya. Kita lihat data apa saja yang sudah dilakukan pada pasien tersebut gitu. Dan juga menurunkan beban dokumentasi dokter. Ya. Nah, selain itu tentunya harapannya bisa meningkatkan kepuasan pasien. Ya. Jadi apa namanya? Kepuasan di sini kaitan juga dengan outcome terapinya gitu ya dan bisa apa namanya? Bisa kita sampaikan juga melalui edukasi kepada pasien. Ya. Jadi clinical pathway itu menilai, menyusun dan memantau aspek klinik dan administratif layanan. Jadi tidak hanya aspek kliniknya saja, ada aspek administratifnya. Administratif ini maksudnya eh, prosedur prosedur yang diberikan pada pasien itu nantinya akan menentukan keparahan dari pasiennya, gitu ya. eh Mbak Madelina Manik mendengar suara saya? Iya, Ibu. Eh, sudah pernah dengar INASI CPGs, Dek? Indonesian Case Based Group. Sudah pernah dengar? Kalau saya sendiri belum pernah mendengar, Ibu. Belum pernah. Kemarin belum disinggung oleh Bu Dwi ya. Sudah berikan materi belum? Kalau ini belum pernah, Ibu. Belum pernah ya. Oke. Mungkin ada yang pernah mendengar ini Indonesian Case Based Group atau INASI CPGs?
Adik-adik mahasiswa yang lain, silakan bisa menyampaikan. Mbak Nadine, Mbak Nadine mendengar suara saya? Dengar, Ibu? Pernah dengar Inasi Bijis, Dek? Belum juga, Ibu. Belum juga ya. Oke ya, jadi Iya. gini ya. Apa namanya? Kalau program JKN pernah dengar atau belum, Mbak Nadine? Jaminan Kesehatan Nasional. Mbak Nadine, Kenapa, Ibu? kalau program Jaminan Kesehatan Nasional pernah dengar? Hmm, pernah, Ibu. Ya, tadi kan di awal saya menyampaikan ya program jaminan kesehatan itu sudah mulai diimplementasikan di tahun 2014 gitu ya. Jadi jaminan kesehatan nasional itu intinya menjamin eh, kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia yang merupakan anggota jaminan kesehatan nasional itu kan kalau melakukan perawatan atau apa namanya memeriksakan kesehatan itu kan nggak bayar ya. Mungkin adik-adik kalau misalnya mudah-mudahan nggak sakit ya. Misalnya sakit ke GMC itu kan nggak bayar ya, Dek ya. Atau mungkin saya gitu ya. Misalnya kalau sakit saya periksa ke GMC atau ke rumah sakit akademik itu saya tidak bayar. Tapi bukannya tidak bayar karena di sini sebenarnya ada sistem iur gitu ya. Jadi saya sebagai ASN ya itu kan sudah dipotong gitu ya untuk apa namanya pembayaran BPJS. BPJS itu merupakan Badan Pengelola Jaminan Kesehatan. Jadi apa pasien yang sakit itu kalau periksa ke rumah sakit atau mungkin di poliklinik, di klinik atau mungkin di apa namanya puskesmas gitu kan tidak bayar ya, tapi bukan berarti tidak bayar, tapi eh, biaya yang diperlukan untuk terapi itu nanti akan diklaimkan ke BPJS, gitu ya. Nah kalau di puskesmas atau vaskes tingkat satu itu menggunakan sistem kapitasi. Kapitasi itu maksudnya adalah eh, pemerintah akan memberikan anggaran kepada tingkat satu sebesar berapa anggota JKN yang terdaftar di vaskes tersebut dikalikan dengan per orangnya itu anggarannya berapa. Jadi misalnya ini ya adik-adik yang terdaftar di GMC itu ada berapa. Jadi seluruh seluruh mahasiswa atau mungkin juga ada penduduk di sekitar yang merupakan anggota JKN yang terdaftar vaskes tingkat satunya terdaftar di GSP itu ada berapa orang. Nah, per orang itu nanti sudah ditetapkan dana kesehatannya itu berapa puluh ribu gitu per orang. Nah, maka pemerintah ini akan memberikan anggaran sebesar misalnya 15.000 gitu ya per orang, berarti 15.000 kali sejumlah anggota JKN yang terdaftar di pelayanan kesehatan tersebut. Kapitasi. Tapi kalau untuk vaskes tingkat 2 dan tingkat 3 untuk di rumah sakit itu menggunakan tarif INASIPIJIS atau Indonesian Case Based Group. Jadi Indonesian Case Based Group itu eh, jadi kalau misalnya ya, misalnya ada orang sakit, kemudian periksa ke rumah sakit akademik misalnya gitu ya, di rumah sakit akademik UGM. Nah, misalnya sakitnya apa? Sakitnya stroke. Nah, sakitnya stroke gitu ya. Nah, setelah dilakukan pelayanan di rumah sakit akademik, maka rumah sakit akademik ini akan menginputkan ini tindakan tindakan yang dilakukan pada pasien itu apa saja ya pada pasien stroke tersebut. Nah, tindakan itu diinputkan dalam software. Softwarenya itu tadi Inasipsis tadi Indonesian Case Based Group diinputkan dalam software tindakan yang dilakukan apa aja, prosedurnya itu apa, seperti itu. Nah, diagnosisnya apa gitu ya. Nah, setelah diinputkan nanti software itu akan mengklasifikasikan
penyakit itu sebagai penyakit stroke dengan keparahan 1, 2, atau 3 gitu. Jadi keparahan 1, 2, atau 3 itu tergantung dari tindakan, prosedur, dan diagnosis yang menyertai pasien tersebut gitu. Maka di sini perlu administratifnya itu harus jelas gitu. Jadi tindakan apa saja yang dilakukan itu diinputkan dalam software. Nah, karena apa kalau misalnya itu tidak diinputkan, nanti misalnya harusnya pasien itu keparahannya 3, itu bisa bisa nanti oleh sistem akan dikelompokkan ke keparahan 1 kalau misalnya inputnya nggak lengkap gitu ya. Nah, kalau tingkat keparahan 1 maka ya bisa diklaimkan ke BPJS untuk tingkat keparahan 1 saja gitu. Jadi tingkat keparahan 1, 2, dan 3 itu tentu klaimnya berbeda. Tingkat misalnya, ini misalnya aja ya, Dek, ya. Kalau pasien stroke tingkat keparahan 1 maka bisa diklaimkan ke BPJS sebesar 5 juta misalnya. Tapi kalau keparahan 2 itu 7 juta. Kalau keparahan 3 bisa 9 juta. Nah, maka di sini harus betul gitu ya di dalam menginputkan tindakan prosedur pada pasien tersebut supaya sesuai dengan kondisi pasiennya. Jadi apakah pasien itu memang masuk dalam tingkat keparahan 1, 2, atau 3? Karena itu nanti akan diklaimkan, ditukarkan gitu loh, Dek, ke BPJS gitu ya. Jadi artinya orang sakit di rumah sakit itu tidak membayar, itu bukan berarti yang membayar itu rumah sakit, bukan seperti itu. Tetapi rumah sakit nanti akan mengklaimkan biaya tersebut ke BPJS gitu. Jadi nanti BPJS akan apa namanya menukar intinya gitu ya. Jadi memberikan tadi itu biaya yang diperlukan untuk terapi pada pasien. Nah, oleh karena itu kalau dengan clinical pathway ini akan memudahkan. Jadi bisa untuk ini administratif layanan juga. Jadi layanan dilakukan apa aja gitu ya. Dan ini layanan kesehatannya itu terstruktur dan terkoordinasi. Jadi sudah jelas tindakannya itu apa aja. Ya. Nah, dengan clinical pathway itu bisa mendefinisikan koordinasi perawatan, kemudian juga bisa mengurangi risiko kesalahpahaman antar profesi kesehatan yang melakukan perawatan pada pasien, gitu ya. Kemudian meningkatkan struktur, efisiensi, dan predictabilitas, memudahkan dalam membuat kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas. Kemudian juga pihak manajemen fasilitas kesehatan itu akan fokus pada efisiensi, kualitas, dan hasilnya seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ya, bisa langsung interupsi. Ya. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan sambil saya share lagi. Barangkali tadi ada yang belum presensi. Nanti kalau udah selesai, saya sudah nggak bisa presensi. Sambil menunggu, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan terkait dengan clinical pathway, silahkan. Ada pertanyaan? Mbak Amanda Salsabila, ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Jadi gimana Mbak? Clinical pathway itu intinya apa ya? Apa Mbak Amanda? Clinical pathway itu intinya apa tadi? Mbak Amanda mendengar suara saya? Maaf Ibu, sinyal saya jelek. Jadi untuk clinical pathway tadi
itu mendefinisikan tentang koordinasi perawat Ibu yang kayak menilai, menyusun, memantau seperti itu. Baik ya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Zaskia. Zaskia masih mendengar suara saya? Halo, masih Ibu. Sepakat nggak dengan Mbak Amanda tadi? Clinical Ini pathway? mungkin saya mau menambahkan kalau clinical pathway itu juga sebagai pedoman yang digunakan untuk melakukan tindakan klinis yang dimana nantinya eh, seluruh tindakannya itu nanti akan direkap dalam suatu software begitu Ibu untuk menjadi bukti supaya, maaf, sinyal saya agak jelek Ibu, supaya nantinya untuk pemeriksaannya itu tidak tetap sesuai dengan pedomannya begitu Ibu. Ya, jadi panduan ya Dek ya, panduan untuk tata laksana terapi ini seperti itu. Panduan tata laksana perawatan. Tidak terapi aja ya, tapi panduan tata laksana perawatan pada pasien. Ya, jadi tahapan yang dilakukan pada pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar rumah sakit itu eh, maaf, bentar, bentar. Ya, jadi panduan tata laksana perawatan kepada pasien. Intinya seperti itu, nggih, clinical pathway itu. Nah, di dalam menyusun clinical pathway itu menggunakan pedoman nasional ini apa sih bedanya panduan praktis klinis dengan clinical pathway? Bedanya apa gitu, nggih? Kalau panduan praktek klinis itu lebih ke praktek ke tata laksana terapi, tata laksana terapinya gitu, nggih. Tapi kalau clinical pathway itu lebih lengkap. Jadi pelayanan pada pasien itu terintegrasi. Jadi ada layanan dari gizi medik, ada yang dari perawat, itu semuanya ada di clinical pathway. Jadi di dalam menyusun clinical pathway itu menggunakan ini juga, ini untuk tata laksana terapinya, ya, menggunakan pedoman nasional pelayanan kedokteran. Ya adik-adik ya, kalau misalnya ingin tahu bagaimana tata laksana terapi pada berbagai penyakit, kita adik-adik coba bisa googling ini PNPK. PNPK itu tergantung PNPK jadi mau nyari apa. PNPK untuk paru, penyakit paru, atau untuk penyakit gastrointestinal, atau untuk penyakit apa gitu. Jadi semua itu ada pedomannya. Jadi pedoman nasional pelayanan gitu gitu. Jadi untuk berbagai penyakit itu ada. Jadi kalau tertarik boleh coba googling gitu. Nah, dari PNPK itu kemudian akan disusunlah panduan praktek klinis. Nah, panduan praktek klinis ini menyesuaikan keadaan setempat. Keadaan setempat itu maksudnya tadi, apakah di puskesmas, ataukah di vaskes tingkat 2 rumah sakit ya, ataukah di rumah sakit vaskes tingkat 3 gitu. Maksudnya menyesuaikan keadaan setempat. Karena ini kan tergantung dari ketersediaan obatnya, tergantung ketersediaan dari alat kesehatannya gitu kan ya. Jadi disesuaikan. Tapi dasarnya adalah mengacu pada PNPK. Ya. Jadi clinical pathway itu dapat dimasukkan di panduan praktek klinis gitu ya. Nah, jadi apa itu panduan praktek klinis? Jadi ini merupakan algoritma dan panduan berbasis bukti dari organisasi profesi. Ya, adik-adik kalau misalnya ingin tahu sebenarnya tata laksana terapi untuk apa namanya diabetes mellitus itu kita bisa lihat dari mana gitu ya. Adik-adik bisa cari panduan praktek klinis ya atau mungkin pedoman nasional pelayanan kedokteran untuk endokrin ya, endokrin dan hormon. Jadi bisa lihat Perkeni. Perkeni itu Persatuan Ahli Endokrin Indonesia. Jadi ini disusun oleh organisasi profesi. Jadi organisasi profesi kalau misalnya untuk
terapi pada gangguan jantung ya, nanti yang menyusun juga ahli-ahli jantung gitu ya. Jadi sudah masing-masing organisasi profesi itu menyusun pedoman nasional pelayanan kedokteran. Dan ini isinya adalah algoritma dan panduan berbasis bukti, gitu ya. Kemudian juga ada standar pelayanan medisnya, ada standar prosedur operasional. Nah, kalau yang daftar standar formularium itu yang ini untuk panduan praktek klinis ya. Kalau PNPK itu hanya di sini algoritma dan panduan berbasis bukti. Algoritma terapi intinya gitu. Algoritma terapi. Nah, ini kemudian diterjemahkan dalam panduan praktek klinis ya. Nah, di sini ditambahkan standar pelayanan medik, SOP, dan kemudian standar formularium untuk tindakan dan pengobatan. Nah, sekarang kita lihat apa sih komponen dari clinical pathway. Ya, tadi kalau ini ya, kalau pedoman nasional pelayanan kedokteran itu lebih ke algoritma dan panduan tata laksana terapi saja, gitu ya. Tapi kalau clinical pathway itu ada berbagai komponen di sini. Tidak hanya asuhan medis. Ya, kalau yang ini tadi hanya asuhan medis saja, gitu ya. Nah, kalau clinical pathway itu ada asuhan medis, asuhan keperawatan, asuhan nutrisi, asuhan farmasi, dan pelayanan administrasi. Jadi ini sudah integrasi dari berbagai pelayanan pada pasien. Seperti itu ya. Jadi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh masing-masing profesi kesehatan itu apa? Itu akan disampaikan di clinical pathway. Nah, prinsip dasar dalam penyusunan clinical pathway itu apa? Ya. Jadi yang pertama adalah pelayanan terintegrasi dan berfokus pada pasien. Nah, jadi pasien oriented ya, Dek ya. Jadi memang yang disampaikan di situ semuanya untuk pasien gitu ya. Misalnya asuhan medis itu juga tata laksana terapi pada pasien. Misalnya pasien itu dilakukan tindakan apa, uji diagnostiknya digunakan apa, pemeriksaan laboratorium yang dilakukan itu apa saja. Itu semuanya berfokus pada pasien, gitu ya. Semuanya baik nutrisi, farmasi, keperawatan semuanya berfokus pada pasien. Kemudian apa? Melibatkan semua profesi kesehatan. Ini kan semua profesi kesehatan terlibat ya. Tidak hanya dokter aja, farmasi juga, keperawatan juga, nutrisi pun juga. Termasuk juga administrasi. Administrasi itu juga kaitannya dengan apa yang tindakan apa sih yang dilakukan di sini gitu. Jadi melibatkan semua profesional. Kemudian menetapkan waktu pelaksanaan. Menetapkan waktu pelaksanaan itu maksudnya pada hari pertama dilakukan apa saja, hari kedua dilakukan apa saja, yang melakukan siapa gitu. Jadi ada tindakannya apa saja, yang melakukan siapa gitu. Jadi masing-masing itu sudah punya tanggung jawab masing-masing dan kapan itu dilakukan seperti itu. Nah, selain itu juga apa? Seluruh kegiatan itu dicatat. Ya, sehingga kalau misalnya tadi ada yang terlewat itu akan terlihat di situ gitu ya, Dek. Ya, apakah misalnya pasien kenapa length of stay-nya menjadi lebih lama gitu. Nah, bisa jadi ada tindakan yang lupa tidak dilakukan pada pasien misalnya gitu. Tapi juga tentunya kita juga perlu mempertimbangkan kemungkinan keparahan penyakitnya gitu ya. Jadi clinical pathway itu tidak kaku, tidak statis harus ini gitu enggak. Itu sebagai panduan. Tetapi kalau misalnya dalam kondisi pasien itu ada kondisi khusus pada pasiennya, itu ya tetap dilakukan tindakan untuk mengatasi keadaan tersebut gitu ya. Jadi misalnya, loh pasien kok mengalami perdarahan gitu, padahal sebenarnya tidak ada tindakan untuk
mengatasi perdarahan tersebut gitu ya, itu tentunya tetap harus dilakukan. Bagaimana tindakan untuk mengatasi mungkin efek samping yang terjadi seperti itu tetap perlu dilakukan, meskipun itu mungkin clinical pathway itu tidak muncul seperti itu gitu ya, karena yang disampaikan itu lebih ke bagaimana tindakannya, kemudian juga obat yang diberikan apa saja. Jadi respon dari masing-masing pasien bisa jadi berbeda. Sehingga kalau ada kondisi khusus, sehingga pasien itu harus dilakukan tindakan tertentu ya, tentunya secara profesional harus dilakukan tindakan tersebut gitu ya. Lalu langkah penyusunannya apa saja? Yang pertama tentunya ditetapkan dulu jenis pelayanannya apa saja. Ya, misalnya pasien stroke tadi ya. Nah, pada pasien stroke itu jenis pelayanannya apa saja gitu. Atau mungkin infeksi lah ya, pasien infeksi gitu ya. Pasien infeksi yang harus dilakukan rawat inap gitu. Jenis pelayanannya apa aja? Nah, pertama mungkin dilakukan tindakan untuk pemberian antibiotika, kemudian dilakukan kultur, dilakukan apa. Jadi jenis pelayanannya itu ditetapkan dulu gitu ya. Nah, jenis pelayanan ini bisa mengacu pada PNPK tadi. Jadi PNPK tadi bisa dari PNPK dan standar pelayanan medik ya. Bisa dilihat itu jenis pelayanan untuk penyakit itu. Jadi untuk masing-masing penyakit tentunya beda-beda deh. Nah, misalnya untuk terapi pada pasien sepsis tentunya akan berbeda dengan pasien appendicitis misalnya gitu, atau mungkin beda juga untuk pasien dengan penyakit jantung, itu kan beda-beda. Jadi jenis pelayanan untuk penyakit itu apa? Kemudian menyiapkan PPK dari setiap komponen pelaksana asuhan. Tadi asuhannya kan macam-macam. Nah, tadi kan kita sampaikan ya panduan praktek klinis ya, PPK ya. Panduan praktek klinis dari masing-masing asuhan. Kalau farmasi juga farmasi klinis ya. Bagaimana PPK untuk asuhan kefarmasian gitu. Di PPK di sini itu maksudnya PPK dari masing-masing pelaksana asuhan. Tadi asuhan nutrisi, perawat, farmasis gitu kan, guys. Dan bagaimana? Kemudian menyiapkan formularium obat rumah sakit. Kenapa formularium perlu disiapkan? Karena nanti untuk obatnya itu ya obat yang ada di formularium rumah sakit gitu ya. Kalau misalnya kita maksudnya tidak mengacu pada formularium, dan nanti saat dokter meresepkan obatnya tidak tersedia gitu. Jadi formularium itu apa Mbak? Mbak Keisha? Mbak Keisha Tri Iswara? Mbak Keisha masih mendengar suara saya? Mbak Keisha Ya, Bu. masih Apakah mendengar? suara saya? Ya, masih, Bu. Heeh. Formularium itu apa Mbak? Formularium nasional itu berisi seperti obat-obat yang telah disetujui dari pemerintah yang nanti akan dijamin dari seperti program-program JKN seperti itu, Bu. Ya, itu kalau formularium nasional ya. Nah, di rumah sakit itu juga ada formularium rumah sakit. Jadi formularium itu tadi sudah disampaikan Mbak Echa ya. Formularium itu daftar obat yang digunakan di rumah sakit. Kalau Fornas kan daftar obat yang digunakan di pasien ya di seluruh Indonesia gitu ya, Dek ya, yang masuk dalam program CKN gitu nih. Nah, rumah sakit itu juga punya formularium. Tentunya formularium rumah sakit itu juga mengacu pada Fornas. Nah, formularium rumah sakit di rumah sakit umum daerah, misalnya RSUD Yogyakarta, tentunya akan berbeda dengan formularium obat rumah sakit Sarjito. Karena apa? Karena obat-obat yang tersedia di Vaskes 2 dan 3 itu ada perbedaan. Pernah lihat Fornas ya, Dik ya? Pernah buka Fornas, formularium nasional? Mbak Najwa Kamalia? Iya pernah Ibu. Gimana? Pernah? Iya pernah Ibu.
Pernah nggih? Di situ kan ada 3 kolom ya. Ada 3 kolom, ada obat-obat yang disediakan pada vaskes tingkat 1, vaskes tingkat 2, dan vaskes tingkat 3 gitu kan ya. Jadi artinya kalau misalnya puskesmas menyusun formularium puskesmas. Jadi formularium puskesmas itu juga mengacu pada Fornas, formularium nasional, tapi tentunya yang diacu adalah obat-obat yang masuk dalam PPK tingkat 1. Kalau rumah sakit Sarjito tentunya formularium obat rumah sakitnya mengacu pada vaskes tingkat 3 di Fornas itu gitu. Jadi ada formularium nasional, di mana formularium nasional itu nanti akan diacu oleh pelayanan fasilitas kesehatan, baik itu tingkat 1, 2, ataupun 3 gitu deh. Kemudian ditetapkan hari rawat sesuai PPK. Jadi kalau sudah ditetapkan hari rawatnya itu, maka tadi itu ya bisa menghemat biaya gitu ya. Jadi tidak terlalu lama pasien itu dirawat inap. Tapi bukan berarti kemudian kalau pasien itu belum sembuh kemudian dipulangkan, tidak seperti itu, tapi standar rawat inap untuk penyakit itu berapa hari gitu ya, ditetapkan. Setelah itu tetapkan jenis dan urutannya. Ya, setelah itu kita tetapkan tadi jenis dan urutan kegiatan. Tadi ya, jenisnya kegiatannya itu apa saja jenisnya, misalnya memeriksa kadar glukosa darah, memeriksa kadar lipid, itu jenisnya ya. Urutannya gimana? Itu dilakukan hari pertama kah, hari kedua, hari ketiga, seperti itu. Nah, hari pertama dilakukan pemberian antibiotika empiris misalnya gitu. Nah, kemudian hari itu juga dilakukan kultur. Nah, kemudian jadi di jenisnya apa aja kemudian diurutkan gitu setiap hari rawat. Nah, kemudian diberikan catatan mana kegiatan wajib dan mana opsional. Ya, jadi wajib itu harus dilakukan. Kalau opsional itu tergantung dari kondisi pasiennya, apakah itu perlu dilakukan atau tidak. Kemudian menyediakan tempat untuk mencatat varians. Nah, ini ada varians. Varian di sini maksudnya adalah tindakan yang dilakukan pada pasien yang berbeda dengan apa yang tertulis di sini. Kan sudah ada kegiatan wajib dan opsional. Tapi ternyata dokter juga melakukan tindakan tertentu karena kondisi pasiennya. Gitu ya. Jadi karena pasien mengalami perdarahan, maka dilakukan tindakan apa. Jadi ada catatan di situ, tersedia catatan untuk mencatat varian tersebut. Gitu ya. Ya, seperti tadi saya sampaikan, tidak kaku gitu ya, Dek ya. Tidak kemudian harus seperti itu. Jadi tergantung kondisi. Jadi seperti ini gambarannya, clinical pathway itu ya. Nah, apa saja yang termuat, apa saja yang harus ada di clinical pathway? Yang pertama adalah screening dan assessment. Screening dan assessment itu tadi misalnya tadi pasien diabetes mellitus gitu ya. Nah, tentu di sini akan dicek kadar glukosa darah puasa, kadar glukosa darah postprandialnya, kemudian apalagi misalnya pasien disertai hiperlipidemia, maka dicek apa kolesterolnya, LDL-nya, seperti itu. Kemudian di sini ada assessment yang dilakukan apa saja, gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Treatment plan. Jadi rencana terapinya bagaimana, gitu ya, treatment plan-nya dilakukan apakah perlu dilakukan pembedahan, apakah mungkin perlu diberikan cairan infus apa gitu ya. Jadi ada treatment plan-nya. Kemudian di sini ada tim base care. Tim base care-nya siapa? Gitu ya. Jadi tim yang melakukan perawatan kepada pasien tersebut perlu disampaikan. Kemudian juga ada achieve target
goals-nya itu apa. Jadi target terapinya itu apa gitu ya. Jadi untuk mengetahui tadi untuk monitoring kondisi pasiennya gitu ya, apakah target yang diharapkan itu sudah tercapai atau belum. Nah, kemudian tentunya nanti juga untuk quality improvement ya. Jadi kalau misalnya dari tindakan yang dilakukan, nah itu ternyata masih ada ketidakefektifan di apa gitu ya, masih terapi yang diberikan atau mungkin tindakannya itu masih belum memberikan respon yang adekuat. Nah, itu perlu dilakukan ini ya, improvement gitu ya. Jadi dari apa catatan yang sudah disampaikan atau sudah dicatat di clinical pathway nanti bisa untuk evaluasi. Jadi seperti tadi tidak statis gitu ya. Seperti itu, tapi nanti bisa kemudian dilakukan evaluasi. Jadi tujuannya adalah untuk improvement dari tata laksana terapinya. Nah, ini Dek contohnya, Dek. Ya, ini contoh clinical pathway untuk appendicitis. Ya. Appendicitis itu apa? Mbak Fatarani masih mendengar suara saya, Dek? Mbak Fatarani? Mbak Fatarani? Mbak Fatarani mendengar suara saya? Ditinggal kemana ini ya? Mbak Aisyah Safitri? Masih stay? Iya, Ibu. Heeh. Appendicitis itu apa, Mbak? Setahu saya dia berhubungan sama usus buntu, Ibu. Peradangan pada usus buntu. Ya, jadi dari kata appendiko ya, appendik itu kan usus buntu ya tadi ya. Itis kan inflamasi ya, jadi inflamasi pada appendix atau usus buntu tanpa komplikasi. Nah, untuk clinical pathway appendicitis tanpa komplikasi itu seperti apa? Nah, ini ada data-datanya, indikasinya, kemudian nama pasiennya ya, usianya berapa, diagnosisnya appendicitis, kemudian tanggal masuk, kapan gitu ya, tanggal keluarnya nanti kapan gitu ya, ini tanggal masuknya kapan gitu ya, rujukan atau tidak gitu ya, pengirimnya siapa. Di PJP itu dokter penanggung jawab pasien ya, itu siapa. Jadi ada timnya itu siapa gitu ya. Nah, seperti ini deh contoh dari clinical pathway itu. Jadi masing-masing pertama tadi kan mengidentifikasi jenis apa namanya tindakannya itu apa, kemudian diurutkan. Jenisnya apa aja? Pertama tentunya adalah diagnosis kan ya. Urutan pertama sebelum dilakukan tindakan itu mesti kan harus ditegakkan dulu diagnosisnya gitu kan. Nah, ini dilakukan oleh dokter, tanggung jawab dokter diagnosis itu. Jadi pemeriksaan dokter, kemudian diagnosisnya hari pertama. Nah, kemudian untuk apa namanya mengetahui keparahan penyakitnya, untuk memastikan penyakitnya, maka kemudian dilakukan penunjang diagnosis. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya itu apa saja? Nah, ini ada darah lengkap, masa pendarahan, masa pembekuan, gitu ya. Ini karena dilakukan pembedahan ya, Dik ya. Karena kalau dilakukan pembedahan, maka harus dipastikan ini aman ya. Kadar glukosa darahnya aman, fungsi ginjalnya. Jadi ada parameter-parameter yang perlu dipastikan itu aman gitu ya sebelum dilakukan pembedahan. Nah, ini dilakukan di hari pertama. Jadi darah lengkap, masa pendarahan, masa pembekuan, fungsi ginjal gitu ya, gula darah sewaktu itu di hari pertama. Nah, kemudian kalau radiologi fototorak, nah ini tidak harus dilakukan gitu ya, dilakukan atau tidak gitu ya. Ini atas indikasi atau lebih dari 40 ada catatannya di sini. Jadi tidak, tadi kan ada yang apa namanya wajib, tapi ada yang opsional. Ya, ada yang wajib, ada yang opsional. Kalau opsional itu tergantung dari pasien masing-masing gitu, apakah dilakukan atau tidak. Gitu ya. Kemudian USG, apendikogram itu mengetahui apa namanya apendiknya, khusus tentunya gitu ya. Dan EKG ini atas indikasi atau lebih dari 40 tahun usianya. Nah, kemudian konsultasi. Nah, konsultasinya tentunya ke dokter bedah umum. Nah, dokter bedah umum karena apa? Karena melakukan ini ya,
appendektomi. Appendektomi itu dari kata appendix itu usus buntu, ektomi itu eksisi atau pembedahan tadi, pengambilan usus buntu gitu ya, eksisi dari usus buntu. Karena akan dilakukan appendektomi, maka harus konsultasi ke dokter bedah umum. Nah, konsultasinya di hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dokter anestesi hari pertama karena akan dilakukan pembedahan tadi sehingga perlu anestesi. Kalau internis dan lainnya tidak harus, kita tergantung dari tadi kondisi pasiennya. Nah, setelah itu juga apa? Ini edukasi juga perlu disampaikan di sini, Dek. Edukasi. Jadi edukasi itu penjelasan diagnosis. Jadi pasien harus tahu bahwa sakitnya itu apendisitis dan akan dilakukan pembedahan. Nah, rencana tindakannya itu kapan, tujuannya apa, risikonya bagaimana, komplikasi yang mungkin terjadi apa. Nah, ini perlu diedukasikan kepada pasien. Kemudian pasien akan melakukan pengisian form, gitu ya. Nah, nanti ada lembar edukasi dan inform consent. Jadi kalau inform consent itu persetujuan pasien untuk dilakukan tindakan, ya, atau keluarganya gitu ya. Mungkin kalau adik-adik pernah apa namanya menemani atau mungkin ada saudara yang sakit gitu ya, dia akan dilakukan pembedahan kan mesti pakai inform consent ya, Dek. Orang kita misalnya cabut gigi aja pakai inform consent kan ya. Jadi diberikan apa namanya form gitu ya. Nanti akan dilakukan tindakan apa dan risikonya itu seperti apa. Ya, itu pasien perlu tanda tangan di situ gitu. Bersedia atau tidak gitu dengan risiko yang mungkin terjadi pada setelah pembedahan. Jadi ini perlu disampaikan pada pasien. Nah, kemudian tindakan medis dan jadwal. Nah, ini appendektomi itu ternyata langsung dilakukan di hari pertama. Ya, jadi ada surat pengantar tindakan. Ya, jadi ada jadwal, rencana operasi dan golongan operasi. Jadi golongan operasi itu termasuk ringan, sedang atau berat gitu maksudnya. Karena itu juga akan menentukan tadi biayanya itu akan berbeda gitu ya. Kalau apa namanya golongan operasinya berbeda gitu ya. Nah, kemudian maaf, kok tutup ya, maaf ya, Dik, ya. Mas tadi pencet ya. Ya, kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita lihat ini dari jenis anestesi, kemudian biayanya. Ini termasuk prosedur administrasi ya. Prosedur administrasinya itu terkait dengan administrasi dan keuangan dan juga pendaftaran ke kamar operasi. Jadi ini semua tindakan itu jelas disampaikan di sini sehingga pasien juga apa namanya instruksi oleh perawat ke pasien juga jelas. Ya, jadi sudah dilakukan pendaftaran ke kamar operasi. Nah, kemudian persiapan operasi bagaimana? Jadi persiapan operasi ini standing ordernya, persiapan puasa, mencukur rambut di sekitar daerah operasi, perlu atau tidak gitu ya. Pemasangan IV line gitu ya. Dilakukan pemberian cairan infus ya. Ini sampai jumlah tetesan ringer ratatnya itu berapa. Untuk satu kolv itu diberikan selama 6 jam. Jadi detail seperti ini. Nah, ini diberikan pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian pemasangan doper kateter, pemberian hupnah cleansing, pemberian obat operasi itu antibiotik profilaksis. Ya, diberikan ceftriaxone 1 gram atau cefotaxim 1 gram. Jadi ini semuanya sudah jelas gitu, sehingga bagi klinisi pun bisa lebih fokus ke pasiennya gitu, karena tindakan yang dilakukan itu sudah semuanya ada di clinical pathway. Ini persiapan operasinya selanjutnya apa? Nah, dilakukan pemeriksaan tanda vital itu kapan dilakukan. Kemudian setelah itu memakai baju operasi, memeriksa kelengkapan surat dulu sebelum dioperasi. Harus dipastikan pasien sudah teredukasi, sudah ada inform consent-nya, hasil penunjang medis sudah ada. Karena ini kan untuk memastikan apa? Memastikan keamanan pasien kalau dilakukan operasi.
gitu ya. Kemudian hasil pemeriksaan lab, kemudian administrasi keuangan juga sudah ada semuanya. Jadi dipastikan sudah oke, ya. Nah, kemudian tadi terapinya apa? Terapinya tadi antibiotik ceftriaxone atau cefalexin gitu ya. Ini diberikan 3 hari, gitu ya. Kemudian analgetiknya apa? Analgetiknya tentunya ini tergantung dari rumah sakitnya. Nah, di rumah sakit ini Novalgin 1 ampul secara intravena. Mungkin kalau di rumah sakit yang lain bisa berbeda gitu ya, tergantung dari ketersediaan obatnya juga gitu ya. Kemudian juga diberikan antimual atau muntah kaitan dengan pasca operasi. Jadi ada ranitidin, ondansetron gitu, tapi bila mual atau muntah. Jadi tidak harus diberikan gitu nggih. Hanya ini kalau kalau misalnya pasien mengalami mual atau muntah. Kemudian diberikan roburansia, ini juga disesuaikan dengan yang tersedia. Jadi di sini juga ada catatan disesuaikan dengan obat yang tersedia di rumah sakit. Kemudian tanggung jawab perawat selanjutnya apa? Monitoring. Nah, monitoring pasca operasi apa aja? Tanda-tanda vitalnya apa aja yang diperiksa, produksi urinnya bagaimana, memantau penutup luka operasi, kemudian juga memantau kalau ada keluhan sakit, mual, panas, seperti itu ya. Nah, ini tugas dan tanggung jawab dari perawat pasca operasi. Terumum apa tanggung jawabnya? Memeriksa tanda-tanda vital pasien post operasi, ya. Memeriksa dan menilai bising usus ini juga dari dokter ya, Dek ya. Memeriksa dan menilai bising usus itu kaitannya dengan apakah pasien itu sudah boleh makan atau minum atau belum, gitu ya. Kemudian memeriksa dan menilai penutup ataukah ada luka operasi atau tidak. Kemudian juga menilai produksi urin, memeriksa dan merekomendasikan bila ada keluhan, gitu ya. Ini sebenarnya yang melakukan bisa perawat, tapi dokter memantau ini semuanya. Kalau misalnya ada keluhan, maka tindak lanjutnya apa? Jadi luka operasi, infeksi luka operasi, maka bisa kemudian diberikan antibiotik, gitu ya. Jadi tergantung dari kondisi pasiennya. Kemudian dokter penanggung jawab pasien, nah ini tadi melakukan edukasi post operasi. Jadi edukasi post operasi itu ya apa tindakan yang harus dilakukan oleh pasien, misalnya jangan kena air dulu, kemudian untuk apa namanya menjaga tempat tadi ya, eksisi dari operasi tadi itu supaya tidak terjadi infeksi bagaimana misalnya gitu. Jadi ini perawatan luka operasinya bagaimana gitu ya, monitoring komplikasi ini semuanya disampaikan apa namanya dilakukan oleh DPJP. Kemudian, nah bagi nutrisi apa? Memberi nutrisi, yaitu diet makan lunak, karena kan usus ya yang ya, maka tentu dietnya makan lunak gitu ya. Kalau sudah bising ususnya sudah positif, sudah flatus atau sudah kentut gitu ya, nah maka baru boleh diberikan diet makan lunak. Jadi pemberian diet sesuaikan dengan kondisi dan keluhan pasien post operasi. Kapan diberikan tergantung dari apakah pasien itu sudah flatus atau belum gitu ya. Ya, kemudian bagaimana persiapan pulang? Nah, persiapan pulang ini perlu ada edukasi perawatan luka di rumah bagaimana, kemudian pemberian dan cara minum obat bagaimana. Jadi bisa apoteker juga berperan di sini, apa namanya, discharge counseling, jadi memberikan konseling saat pasien itu keluar dari rumah sakit. Kemudian disampaikan juga hari kontrolnya kapan, seperti itu ya. Kemudian outcome klinisnya bagaimana, misalnya tidak terjadi pemanjangan hari perawatan. Nah, hari perawatannya sudah ditetapkan 3 hari gitu ya. Nah, apakah pasien itu 3 hari itu sudah bisa pulang atau belum gitu ya. Kemudian juga pasien pulih dari kondisi post operasi tanpa mengalami komplikasi. Jadi ada catatan di sini gitu ya. Nah, seperti ini adik-adik contoh dari clinical pathway. Jadi tadi mulai apa? Pasien datang hari pertama sampai pasien itu pulang. Itu dari hari ke hari itu disampaikan apa saja tindakan yang harus dilakukan. Dan ini ada dokter penanggung jawab pelayanan, DPJP-nya siapa. Ya. Nah,
PJP inilah yang bertanggung jawab juga terkait dengan perawatan pada pasien selama rawat inap, gitu ya. Nah, sebenarnya clinical pathway itu bisa diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen rumah sakit, ya. Jadi rumah sakit itu kan sudah dia punya sistem informasi manajemen ya yang terintegrasi. Maksudnya tindakan apa saja sekarang juga rekam medik juga sudah elektronik, ada elektronik medical record gitu ya. Nah, di sini sudah ada sistem manajemen di rumah sakit, disebut sistem manajemen di rumah sakit itu untuk penerapan clinical pathway. Maksud saya di sini penerapan clinical pathway itu bisa diintegrasikan di tim rumah sakit, intinya gitu ya. Jadi di sini kita bisa mengembangkan dan implementasi protokol clinical pathway supaya apa? Pasien dengan kondisi yang sama menerima perawatan seragam sesuai standar medis gitu ya. Tapi pada kondisi yang sama ya. Jadi perawatannya itu seragam sesuai dengan standar medis sehingga harapannya apa? Pasien itu bisa keluar rumah sakit tepat waktu tapi dalam keadaan sembuh gitu ya, dalam keadaan sehat. Gitu ya. Dan SIM rumah sakit elektronik itu bisa menunjukkan real time. Jadi misalnya kita ingin mengetahui kondisi pasien saat ini, bisa kita cek itu pasiennya gimana. Jadi real time gitu. Kemudian tindakan apa aja yang dilakukan itu kita bisa lihat dari situ ya. Nah, itu memudahkan komunikasi antara dokter, apoteker, perawat, nutrisi gitu ya. Jadi tidak perlu ketemu, tidak harus ketemu maksudnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat sistem informasi manajemen rumah sakit itu, mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh profesi kesehatan yang ada di rumah sakit. Misalnya perlu ada tindakan khusus juga perlu bisa disampaikan gitu. Ya mungkin itu adik-adik terkait dengan clinical pathway. Silahkan kalau ada pertanyaan mungkin. Ya, jadi apa itu clinical pathway? Apa pentingnya clinical pathway gitu ya? Bagaimana eh, apa namanya? Contoh dari clinical pathway. Tadi yang saya sampaikan tadi clinical pathway untuk pasien dengan appendicitis. Appendicitis itu apa? Inflamasi pada usus buntu yang akan dilakukan pembedahan. Jadi itu salah satu contoh saja, Dek. Untuk masing-masing penyakit tentunya akan berbeda. Kalau misalnya pasien stroke, tindakannya dilakukan apa aja? Mulai pertama dilakukan apa saja, MRI, atau mungkin apa tindakan-tindakan yang dilakukan itu buat seperti tadi. Jadi dari ditulis secara urut, ya. Jadi disajikan secara urut dan masing-masing kegiatan itu ada penanggung jawabnya. Jadi masing-masing profesi kesehatan tadi itu melakukan asuhan gitu ya, Dek. Tadi kan ada asuhan apa? Perawat, asuhan keperawatan, asuhan farmasi, kemudian asuhan nutrisi gitu kan. Masing-masing punya tanggung jawab kegiatan yang dilakukan itu apa, hari keberapa gitu ya. Nah, itu sudah jelas terlihat di clinical pathway gitu ya. Ya, mungkin ada pertanyaan adik-adik terkait dengan clinical pathway? Mbak Cynthia Tata, Andritia, ada pertanyaan? Mbak Cynthia, ada pertanyaan? Ya, ini pada disambi apa ya, jadi nggak apa namanya mendengar suara saya. Permisi Bu, saya izin bertanya. Silakan. Untuk clinical pathway tiap rumah sakit itu apakah berbeda-beda atau bisa sama ya? Ya, jadi clinical pathway antar rumah sakit itu bisa berbeda, bisa sama gitu Mbak Ge. Mungkin perbedaannya itu terkait dengan fasilitas yang ada di rumah sakit. Jadi misalnya tadi contoh yang mudah obat. Nah, mungkin obat yang ada di puskesmas
di rumah sakit di kan kalau lebih mudahnya kita vaskes tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 gitu deh. Nah, itu obatnya itu kan bisa berbeda, Mbak. Pilihan obatnya bisa berbeda, tindakannya juga bisa berbeda terkait dengan ketersediaan alat kesehatannya gitu deh. Jadi misalnya apakah rumah sakit itu sudah punya MRI? MRI belum tentu rumah sakit punya MRI kan? Nah, kalau misalnya tadi pasien stroke masuk dirawat di rumah sakit vaskes tingkat 2. Nah, kalau di vaskes tingkat 2 mungkin tidak dilakukan MRI gitu karena tidak tersedia alat tersebut. Tapi kalau di tingkat 1 dilakukan gitu. Jadi perbedaannya semuanya mengacu pada PNPK. Semuanya mengacu pada PNPK karena PNPK itu maksudnya tadi ya panduan untuk apa namanya terapi pada pasien ya. Itu kalau panduan terapi pada pasien stroke kan sama semua mengacu pada PNPK untuk tata laksana stroke kan ya. Tetapi untuk melakukan tata laksana stroke itu kan tergantung apa namanya nanti disesuaikan dengan kondisi setempat gitu loh dek. Jadi panduannya sama, tetapi nanti CP-nya bisa berbeda tergantung dari fasilitas yang ada dan ketersediaan obatnya gitu dek. Gitu Mbak mungkin sudah bisa menjawab Mbak Tika. Sudah bisa Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain silakan. Ya, baik kalau sudah tidak ada pertanyaan mudah-mudahan sudah jelas ya apa yang saya sampaikan tadi. Sehingga adik-adik nanti kalau misalnya kerja di rumah sakit gitu atau mungkin di puskesmas gitu ya. Nanti kalau misalnya masuk dalam tim penyusun clinical pathway sudah ada gambaran gitu loh. Bagaimana cara menyusunnya gitu. Kemudian informasi apa saja yang perlu disiapkan gitu ya untuk menyusun clinical pathway seperti itu. Oke. Jadi sudah ada gambaran ya dan pentingnya apa gitu loh Dek, kenapa rumah sakit harus punya clinical pathway itu pentingnya apa jadi untuk kendali mutu tapi juga untuk kendali biaya jadi tidak macam-macam dulu itu kalau tidak ada clinical pathway itu bisa jadi deh obat yang digunakan itu sangat variasi mungkin satu dokter untuk penyakit yang sama ada yang menggunakan satu obat dokter lain ada yang menggunakan 3 atau 4 obat macamnya pun bisa bermacam-macam seperti itu tapi dengan clinical pathway itu lebih sudah dipilihkan obat yang tepat yang optimal untuk pasien tersebut gitu, Pak, gitu ya. Sehingga tidak ada variasi yang terlalu lebar. Termasuk juga uji diagnostiknya seperti itu. Ya. Baik, silakan Mbak Kiara ada pertanyaan? Iya Ibu, saya izin bertanya. Tadi Ibu sempat menjelaskan kalau clinical pathway itu sebenarnya tidak sekaku atau serigid itu. Jadi misalnya di tengah-tengah pasien mengalami perdarahan, kemudian ada terapi di luar dari clinical pathway yang dilakukan. Nah nanti ketika misal tadi pendarahan, terus habis itu perdarahannya sudah bisa diatasi, kemudian pasien itu akan mengikuti alur clinical pathway yang awal atau bagaimana ya Ibu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi tadi kan clinical pathway tadi sudah ada gambaran ya Mbak Kiara tadi ya sudah lihat contohnya nggih. Itu kan ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Apa yang dilakukan seperti itu. Nah, tentunya pasien itu yang mengikuti itu hari pertama yang dilakukan apa, hari kedua dilakukan apa. Kalau misalnya hari kedua ada perdarahan, misalnya ya, tentu dokter akan mengatasi perdarahan yang terjadi pada pasien gitu ya. Dan selanjutnya tindakan berikutnya ya hari ketiga yang dilakukan apa, keempat apa seperti itu. Jadi tetap sesuai dengan tahapan eh, apa namanya pelaksanaan atau kegiatan yang harus dilakukan untuk perawatan pasien tadi, gitu Mbak. Jadi kemudian tidak kembali dari awal, tapi itu kan untuk mengatasi keadaan yang muncul atau mungkin efek yang terjadi akibat mungkin ya tadi misalnya efek samping dari obat atau mungkin tindakan yang apa yang dilakukan itu menyebabkan pasien mengalami suatu efek yang tidak dikehendaki misalnya gitu. Nah itu efek yang tidak dikehendaki itu kemudian tidak didiamkan gitu ya karena di klinik tadi nggak ada. Saya tadi ya misalnya pasien tadi kan diberikan apa tadi ya analgetik seperti tadi. Tadi kan pasien diberikan hmm, terapinya tadi ya dek ya. Tadi kan diberikan analgetik gitu ya dek.
kan analgetik, misalnya analgetiknya diberikan tramadol misalnya. Nah, kemudian ternyata pasien mengalami efek samping akibat tramadol itu, maka kemudian bisa diganti dengan anti analgetik yang lain misalnya gitu ya. Tapi tentunya harus disesuaikan dengan obat yang tersedia di situ gitu. Mungkin pasien diberikan obat gitu, kemudian mengalami efek samping tadi yang misalnya kemudian mengalami mual muntah akibat penggunaan obat. Nah, tentunya pada pasien itu kan kemudian bisa diberikan apa namanya anti mual atau anti muntah seperti itu. Dan mungkin di klinik kepedulian tidak ada gitu. Jadi tidak apa ya Mbak, tidak aku seperti itu. Tapi memang harus mengikuti tadi itu tahapannya itu sesuai dengan yang sudah ada di clinical pathway itu. Sehingga kalau misalnya untuk hari ketiga ya kita mengikuti hari ketiga yang ada di clinical pathway itu seperti apa. Begitu Mbak Kiara. Apakah sudah bisa menjawab nggih? Sudah Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau hari pertama itu kan lebih untuk menegakkan diagnosis tadi. Kalau pasien operasi juga untuk menyiapkan pasien itu sebelum dilakukan operasi itu harus dicek gula darahnya, darah lengkap, kemudian apa-apa yang dicek semuanya. Itu kan persiapan operasi gitu ya. Nah, kemudian setelah pasien dilakukan operasi, nah misalnya pasien mengalami infeksi luka operasi, pasca operasi. Di clinical pathway kan nggak ada itu, pemberian antibiotik untuk infeksi luka operasi. Kan nggak ada di situ. Karena harapannya apa? Pasien itu kalau udah diberikan antibiotika profilaksis, kemudian operasinya itu lancar, bagus, maka pasien tidak akan mengalami infeksi pasca operasi. Tapi kalau misalnya tadi kemudian pasien mengalami infeksi pasca operasi, maka tentu dokter akan memberikan tambahan antibiotika itu, oral pada pasien yang mungkin di klinik tadi tidak ada seperti itu. Jadi eh, apa namanya tahapannya ya sesuai seperti yang ada di klinik tadi. Jadi tidak perlu kemudian dilakukan pemeriksaan dari awal lagi seperti itu. Gitu nggih? Ya, baik. Ada lagi pertanyaan silahkan. Ya, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira bisa kita akhiri ya untuk kuliah sore hari ini. Terima kasih atas perhatian adik semuanya. Sehat selalu, selamat beristirahat ya. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Ibu. Terima kasih, Terima kasih Bu. Bu.